Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Walhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala ali baitihi wa sahabatihi ulil mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma waghfir lana wa li abaina wa ummahatina wa sairil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya man anta 'ala kulli syai'in qadir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Ya, mudah-mudahan ini bagian daripada isyarat dan pertanda Allah Subhanahu wa taala sedang meridhoi kita. Tentunya kita tahu bahwa tidak semua orang di dunia ini diberikan oleh Allah fadilah untuk datang dan menyembahnya. Boleh kita katakan tidak ada umat di dunia yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Datang setiap hari menyembah Allah minimal 5 kali dalam sehari. Apabila ditambah dengan amalan-amalan lain, tentunya amalan yang kita kerjakan ini adalah amalan yang banyak. Tapi walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk melakukan amalan ini sehingga kita menganggap, meyakini bahwa ini adalah tanda ridha Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kita kepada Allah jangan sampai dimasukkan di antara orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk tunduk kepadanya. Ada orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk beribadah. Sehingga di bulan Ramadan dia tidak mengaji, di bulan Ramadan dia tidak puasa, di bulan Ramadan dia tidak sholat, di bulan Ramadan dia tidak sedekah. Berarti dia sedang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan. Kata Nabi dalam satu penggalan hadis, faman hurim faqad hurim. Siapa yang diharamkan, dilarang oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka dia adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Bersyukur kita kepada Allah, siang hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk datang tunduk menyembah kepadanya. Mudah-mudahan ini bagian daripada isyarat kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain rasa syukur kita kepada Allah, tak lupa berselawat salam kita kepada baginda Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qudwah kita, teladan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendapat wahyu dari Allah sejak turun pertama kali di Gua Hira sampai nanti mendekati wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeda pendapat tentang ayat yang awal turun juga yang akhir turun. Sebagian mayoritas ulama meyakini ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan adalah Al-Fatihah. Meskipun ini pendapat minoritas. Ayat yang terakhir turun yang masyhur adalah Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, surat Al-Maidah ayat 3. Kata Ibnu Abbas, aku tahu ayat itu turun di Mekah di musim Haji Wada. Tetapi setelah ayat itu masih ada ayat yang lain.
Ada ayat yang lain. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, surat Al-Baqarah. Kata Ibnu Abbas, wattaqu yauman itu adalah ayat terakhir turun. Masya Allah. Jadi ada awal, ada akhir. Al-yauma akmaltu lakum adalah ayat terakhir tapi berisi tentang hukum. Ayat hukum terakhir adalah al-yauma akmaltu lakum. Setelah ayat hukum masih ada ayat yang lain. Apa itu? Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Di antara ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa ayat di surat At-Taubah. Kata Allah, wa minhum man ahadallah. Di antara hamba-hamba Allah ada yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadli, jika seandainya Allah memberikan kepada kami fadilahnya, lanasaddaqanna, pastilah kami akan bersedekah, walanakunanna minas salihin, pasti pula lah kami akan menjadi orang yang solih. Para ahli tafsir berbeda pendapat, ayat ini turun tentang siapa. Ada yang mengatakan tentang munafik, ada yang mengatakan tentang orang muslim. Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi mengutip riwayat yang disampaikan oleh Qatadah. Riwayat Qatadah ini adalah tabi'in, mengatakan datang beberapa orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Sa'labah bin Hatib. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya aku jadi orang kaya. Ya, karena Sa'labah merasa hidupnya sudah capek miskin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'labah, apakah engkau tidak merasa hidup seperti nabimu lebih baik? Kenapa harus jadi orang kaya? Nanti kamu tidak sanggup memikul kekayaan itu. Tapi kata Sa'labah, ya Rasulullah, aku akan berikan hak-hak orang yang punya hak. Likulli dzi haqqin haqqah. Setiap yang punya hak dalam hartaku akan kuberi nanti. Itulah janjinya. Lanasaddaqanna, pastilah kami akan bersedekah. Walanakunanna minas salihin, pasti pula kami akan menjadi orang solih. Manusia kalau awal janji manis, begitu sudah diberikan, wallahu a'lam. Mirip dengan orang-orang di sekitar kita, waktu mau utang manis bukan main. Akhir bulan ku bayar, anti gajian ku bayar. Masya Allah, 3 kali akhir bulan, 3 tahun akhir bulan, lewat semua. Masya Allah. Itulah sifatnya manusia. Sebagian orang mengatakan apa? An-nas, manusia. Summiyan nas bin nas, dinamakan manusia dengan nas linisyanihi, karena pelupanya dia. Nisyan itu artinya lupa. Nas karena lupa. Masya Allah. Apa kata Allah ayat selanjutnya? Falamma atahum, ketika kami kasih kepada mereka kekayaan itu, min fadlihi, dari fadilah Allah, bakhilu bih, orang tadi jadi bakhil. Janjinya nanti kalau dapat bonus, aku akan sedekahlah, infak 1 juta. Datang bonus, dikurangin 500 sajalah, 1 juta kebanyakan tuh. Di sifat manusia itu. Bakhilu bih, dia menjadi bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, kata Allah, mereka pun berpaling dengan membangkang dari apa-apa yang sudah dijanjikannya kepada Allah dan apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Setelah dia menjadi kaya, banyak hartanya, kebaikan-kebaikan Allah berikan, datanglah di tahun kedua Hijriah, sepakat para ulama tentang 2 Hijriah, perintah wajib zakat. Sebelum 2 Hijriah sedekah biasa saja, nggak ada ukuran 40 ekor kambing, zakatnya seekor kambing, belum ada pada zaman itu. Tapi setelah 2 Hijriah, di tahun yang sama juga wajib puasa Ramadan, di tahun yang sama juga perang pertama, perang Badar terjadi. Di tahun kedua Hijriah setelah Nabi di Madinah. Sebagian ulama mengatakan wajibnya zakat itu sejak wajibnya sholat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, karena selalu dirikan sholat, kerjakan, tunaikan zakat. Jadi selalu digandeng.
Sebagian ulama mengatakan wajibnya zakat ada sejak awal sholat diwajibkan. Sholat diwajibkan, mayoritas para ulama meyakini tahun 10 Hijriah, tahun 10 kenabian. 3 tahun menjelang Nabi hijrah wajib sholat 5 waktu pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada yang mengatakan zakat juga wajib pada saat itu ketika sholat diwajibkan oleh Allah. Tapi mayoritas para ulama meyakini kewajiban zakat dimulai tahun kedua Hijriah. Nabi dan para sahabat yang tinggal di Madinah, di antara mereka ada yang menjadi orang kaya. Di antaranya adalah Sa'labah, menjadi orang kaya besar, kaya raya. 2 lembah di antara 2 gunung, satu lembah isinya semuanya ternaknya Sa'labah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utus 2 orang sahabat, satu dari Bani Juhainah, satu lagi dari Bani Salim. Kata Nabi, berangkatlah kalian, pungutlah zakat. Karena petugas zakat itu datang menjemput, bukan menunggu. Karena kata Allah, khudh, ambillah min amwalihim, dari harta mereka, sodakotan, sedekah. Ditagih, mana sedekah, mana zakat, mana zakat. Ditagih, bukan ditunggu. Karena banyak orang kalau ditunggu-tunggu dia tidak datang. Ditagih, didatangin. Itu diantara tugas penagih zakat atau amil zakat. Datang sahabat Nabi tadi meminta, keluarkan zakatmu, ini surat dari Rasulullah. Apa responnya? Dia katakan ini sama dengan jizyah. Uktul jizyah ini lebih kurang 11-12. Jizyah itu pajak diri. Ada orang non muslim tinggal di negeri muslim, menikmati seluruh fasilitas kaum muslimin, termasuk dijamin keamanannya, segala macam fasilitas dia nikmatin, maka dia diwajibkan membayar pajak diri yang disebut dengan istilah jizyah. Maka kata Sa'labah, ini sama saja dengan jizyah. Aku muslim, kenapa ditagih jizyah? Kata sahabat, jizyah untuk non muslim, zakat untuk orang muslim. Masya Allah. Singkat kisah, ini orang tadi menolak, aku tidak mau bayar zakat. Aku tidak mau, karena aku anggap ini sebagai jizyah, sebagai pajak diri yang harusnya dibebankan kepada non muslim, sementara aku muslim, kenapa harus kena itu? Maka turunlah ayat Allah ini, falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Begitu diberikan kepada mereka kekayaan yang mereka minta tadi lewat Nabi, Nabi doakan, doa Nabi makbul. Doa Nabi makbul. Banyak orang yang ingin mendapatkan doa Nabi. Banyak. Suatu malam, Masya Allah, sahabat-sahabat sudah berbuka puasa, tinggal minuman Nabi yang belum diminum, tapi Nabi pergi ke rumah seorang Ansor. Kata Nabi, aku pergi dulu ke rumah Ansor. Sahabat tadi udah minum. Makan malam mereka cuma segelas susu, minum susu, itulah makan malam. Kata sahabat tadi, ketika kami mau tidur, Rasulullah belum pulang. Tiba-tiba aku merasa kayaknya Rasul udah makan nih di rumah orang Ansor. Masa sih malam-malam tidak makan? Gelasnya susu Nabi tadi yang masih disisakan membuat sahabatnya tadi tertarik. Sebelum tidur dia ambillah gelas minum Nabi, dia minum sampai habis. Dia letakkan, mulailah dia tidur. Selang berapa lama kemudian suara ketukan pintu terdengar. Nabi mengucapkan salam. Katanya orang yang tidur akan dengar, orang yang tidak tidur akan dengar, yang tidur gak akan bangun. Itu cara Nabi mengetuk pintu, mengucapkan salam. Masya Allah, kalau kita itu tetangga sebelah kebangun, kita gedor pintu, teriak-teriak buka pintu. Nabi tidak, orang yang bangun akan dengar, yang tidur gak akan terbangun. Singkat kisah, Nabi pun masuk, Nabi buka teko minuman tadi kosong. Masya Allah, sahabat tadi pura-pura tidur melihat Nabi, ternyuh hatinya karena minuman Nabi baru saja dia minum. Kalau dia sabar tadi tidak meminum, akan diminum oleh Nabi. Tapi dia berpikir, Nabi paling sudah minum juga di rumah sahabat yang lain. Masya Allah. Akhirnya Nabi sholat, selesai sholat Nabi berdoa. Di antara penggalan doa Nabi katanya apa? Allahumma, ya Allah, iski man yaskini, kasihlah minuman kepada orang yang memberiku minum.
Masya Allah. Kasihlah makanan kepada orang yang memberiku makan. Sahabat tadi cepat dia bangun. Dia perah lagi susu kambing. Yang seharusnya kambing diperah sekali saja udah habis. Tapi malam hari itu dia perah lagi, susunya banjir. Masya Allah. Dia cepat-cepat bawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kasih minum. Minum ya Rasulullah. Diminum oleh Nabi. Dituang, minum lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, cukup. Lalu sahabat tadi tertawa. Tertawa dia, gembira, senang. Kata Nabi, apa yang membuatmu tertawa? Kata sahabat tadi, ya Rasulullah. Dia ceritakanlah tadi, aku yang minum gelasmu tadi itu aku. Cuma karena aku ingin mendapatkan doa yang barusan engkau minta, ya Allah, kasih minumlah orang yang memberiku minum, kasih makanlah orang yang memberiku makan. Cepat-cepat aku memerah susu, itulah yang barusan engkau minum, supaya aku mendapatkan doa yang engkau mohonkan kepada Allah. Karena doa Nabi makbul.